Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Kasman, NIM saya 1925-15-2032. Prodi saya Teknik Elektronik K4. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan, perkembangan, dan penerapan cloud computing. Lanjut. Nah, materi yang pertama itu pengertian cloud computing, terus yang kedua evaluasi cloud computing, yang ketiga perkembangan cloud computing, yang keempat cara kerja cloud computing, yang kelima risiko dan syarat cloud computing, yang keenam penerapan cloud computing. Nah, yang pertama pengertian cloud computing. Cloud computing yang dalam pengertian bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi komputasi awan, bisa disebut dengan cloud computing. Terus cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Cloud atau bisa disebut awan adalah metafora dari internet. Sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer, dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Internet cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Terus cloud computing adalah istilah untuk kegiatan menyelesaikan suatu proses perhitungan melalui internet dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu kumpulan komputer yang saling terhubung di suatu tempat. Cloud computing adalah teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data dan aplikasi. Terus dari kedua pengertian cloud computing dapat saya simpulkan bahwa cloud computing adalah layanan teknologi informasi yang dimanfaatkan melalui jaringan internet. Namun tidak semua layanan yang ada di internet dapat dikategorikan sebagai layanan cloud computing. Terus kita lanjut ke pembahasan kedua, itu evolusi cloud computing. Nah, selama perkembangan cloud computing mengalami evolusi yang sangat pesat. Cloud computing merupakan evolusi yang mengadopsi virtualization, service oriented architecture and intelligent computing. Cloud computing memungkinkan konsumen teknologi untuk memikirkan komputasi secara efektif dengan biaya minimal dan dapat diandalkan. Hal lain yang juga tidak perlu lagi dikhawatirkan oleh pengguna adalah tentang bagaimana pembangunannya, cara kerjanya, siapa yang mengoperasikan atau di mana harus meletakkannya. Virtualization adalah penciptaan versi virtual terhadap sumber daya teknologi informasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Virtualisasi dapat dilihat sebagai bagian dari tren secara menyeluruh dari enterprise TI yang mencakup autonomy computing. Autonomy computing merupakan sebuah skenario dalam lingkungan TI akan mampu melakukan pengelolaan sendiri, self management, didasarkan pada aktivitas yang dirasakan dan unity computing. Nah, kita lanjut pembahasan yang ketiga, perkembangan cloud computing. Nah, beberapa contoh dari sejarah membuktikan bahwa telah berkembang konsep perbuatan kerangka kerja secara online tersebut. Nah, yang pertama itu sebuah portal internet yang memiliki sebagai pencarian umum, mulai dari surat elektronik, bisa dibilang email, forum diskusi, sampai dengan penyimpanan dokumen dengan media penyimpanan yang sangat luas. Bahkan ada beberapa yang menyediakan dalam kapasitas tanpa batas atau bisa disebut unlimited storage, sampai pada mekanisme sebagai dokumen, layanan blok disebut dan lain-lainnya. Kesemuanya disediakan dalam sebuah tempat. Yang kedua, layanan software service atau SaaS dari berbagai vendor teknologi informasi terkemuka, mulai dari layanan pemindahan virus secara online hingga layanan pemindahan spam dan lain-lain. Layanan SpeedyWiki ini secara sederhana dapat dirujuk sebagai dasar cloud computing, dalam artian fasilitas SpeedyWiki ini dapat diakses dan dipergunakan secara bersama
untuk berkolaborasi dalam penyusun dokumentasi yang sangat kompleks. Aplikasi point of sale atau pos pada kasir pasar swalayan dengan metode terminal service juga dapat dikategorikan dasar-dasar cloud computing. Terus yang keempat, cara kerja cloud computing. Nah, penggunaan cloud membutuhkan perangkat klien seperti laptop dan komputer dan lain-lainnya atau sumber daya komputasi hingga lainnya dengan web browser untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web. Biasanya penggunaan akan login ke cloud pada penyedia layanan atau perusahaan swasta. Cloud computing bekerja secara client server menggunakan protokol web browser. Cloud menyediakan server berbasis aplikasi dan semua layanan data kepada pengguna. Dengan output ditampilkan pada perangkat klien, memori yang dialokasikan untuk web browser system. Klien digunakan untuk membuat data aplikasi muncul di layar sistem klien, tetapi semua perhitungan ini perubahan dicatat oleh server dan hasil akhir termasuk file yang dibuat atau diubah secara permanen disimpan pada server cloud. Kinerja dari aplikasi cloud tergantung pada kecepatan akses jaringan dan kehandalan serta kecepatan pemrosesan perangkat klien. Terus yang kelima, risiko dan syarat cloud computing. Yang pertama itu on-demand self-service. Sebuah layanan cloud computing harus dapat dimaksud oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Tidak apa-apa kita saat ini membutuhkan layanan aplikasi KRM, maka kita harus dapat mendaftar secara swalayan dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Terus broad network access. Sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun asalkan kita terhubung ke jaringan layanan atau jaringan internet. Dalam contoh layanan aplikasi KRM di atas, selama kita terhubung ke jaringan internet, kita harus dapat mengakses layanan tersebut, baik itu melalui laptop, komputer dan handphone dan lainnya. Terus yang ketiga itu resource pooling. Sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien, karena cloud computing digunakan bersama-sama oleh berbagai pelanggan. Penyedia layanan harus dapat membagi beban secara efisien sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Terus yang keempat, rapid elasticity. Sebuah layanan cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan fasilitas sesuai kebutuhan. Misalnya apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user untuk aplikasi KRM tersebut dengan mudah. Begitu jika pegawai berkurang atau apabila kita menempatkan sebuah website berita dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan trafik karena ada berita penting, maka harus dapat dinaikkan secara cepat. Terus master service. Sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Harap diingat bahwa layanan cloud computing dibayar sesuai penggunaan, sehingga harus terukur dengan baik. Cloud computing tidak gratis, itu berbayar. Terus yang keenam, penerapan cloud computing. Penerapan cloud computing pada Salesforce.com. Salesforce.com adalah aplikasi customer relationship management berbasis software as service, di mana kita bisa mengakses aplikasi bisnis, kontak produk, sales tracking dan lain-lainnya. Terus penerapan cloud computing pada bidang kesehatan. Cloud computing di bidang kesehatan adalah telemedicine. Layanan di bidang kesehatan ini mencakup layanan kesehatan jarak jauh beserta untuk pengobatannya. Dan ini memanfaatkan media interaksi jarak jauh antara dokter dengan pasien. Cara akses telemedicine ini bisa menggunakan telepon, komputer dan lain-lainnya asalkan terhubung dengan internet. Terus ketika penerapan cloud computing pada Microsoft Windows. Penerapan cloud computing pada Microsoft Windows Azure NVDA. Pada NVDA, user dimungkinkan untuk mengembangkan aplikasi dengan basis net, di mana user mengembangkan jaringan sesuai dengan kebutuhan. Namun Microsoft Windows Azure ini menetapkan standar yang bisa dilanggar, tapi dia ada aturannya. Terus kita lanjut lagi penerapan cloud computing pada Google Doc. Google Doc adalah salah satu produk Google yang dapat mengolah penyimpanan, memuat atau mengedit
mengedit. Program-program aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office jika di Windows secara online, diantaranya program-programnya adalah pengelolaan kata, word processor, lembar kerja, dan presentasi. Nah, kita bisa simpan juga dalamnya beberapa file tentang sekolah atau kuliah juga bisa simpan dalam. Yang pentingnya berkas-berkas. Terus yang terlanjut penerapan cloud computing pada bisnis. Nah, bisnis cloud computing adalah platform komputer generasi masa depan yang dapat memberikan keuntungan untuk perusahaan, di mana keuntungan tetap fokus pada bisnis tanpa harus memikirkan cara untuk stop operasi dan menjaga platform komputer yang berkembang. Platform bisnis cloud computing menyediakan beberapa prosesor, ukuran memori, stroke atau hard disk, dan berbagai jenis operating system. Platform ini juga secara otomatis melakukan load balancing sehingga dapat mengirim aplikasi secara maksimal. Terus lanjut lagi penerapan cloud computing pada bidang pemerintahan. Aplikasi info BMKG, aplikasi ini mempunyai fungsi untuk memantau cuaca dan petir, satelit, atau juga bisa gempa dan lainnya. Terus info BMKG ini menggunakan layanan private cloud yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf ada lebih dan kurangnya. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.